Shalom para profesional dan usahawan Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya Dominikus Agus Gunawan akan memberikan renungan Pukatnas dengan topik Sang Kuli Mengatasi Dangdutan. Apa nih, kok judulnya aneh? Nah, mari kita lihat bersama-sama. Para rekan-rekan sekalian, dalam hidup ini kita sering menghadapi godaan. Nah, godaan dalam hidup kita saya kategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah godaan kedagingan, yaitu godaan pada diri dari dalam diri sendiri. Misalnya untuk mencari kenikmatan, untuk mencari nama baik, dan sebagainya. Kedua, itu adalah godaan dunia, godaan dari sekitar kita. Karena kita biasanya mempunyai prinsip rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau daripada rumput di rumah kita sendiri. Hal inilah yang menimbulkan kita tidak pernah puas, kita tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, tetapi kita terpesona oleh milik orang lain. Godaan yang ketiga itu adalah setan. Setan itu adalah kuasa di luar diri kita, dari alam lain, yang membujuk kita agar kita berkhianat pada Tuhan, pada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, agar kita mengikuti godaan-godaan dari Dia sehingga kita terpesona oleh Dia dan melupakan Allah. Godaan daging, dunia, dan setan ini saya singkat menjadi dangdutan, daging, dunia, dan setan. Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya di Alkitab sudah tertulis, rekan-rekan sekalian, yaitu ada di Matius 16 ayat 24 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kemudian ayat yang sama ada di Lukas 9 ayat 23 yang berbunyi, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Apakah di Injil Markus ada? Tentu saja ada ayat tersebut. Ini adalah menjadi pertanyaan buat para pemirsa sekalian. Silahkan Anda cari dan jawab di ruang chat. Ayat pada Injil Markus itu ada di bab berapa yang serupa? Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mengikut Dia, itu artinya harus menyangkal diri. Saya ambil tuh sangkal diri. Kemudian memikul salib, pikul salib. Dan mengikuti aku itu Yesus, ikuti aku. Jadi sangkal diri, pikul salib, ikuti Yesus. Ini saya singkat sangkuli. Nah, jadi untuk mengatasi dangdutan kita perlu menjadi sangkuli. Sangkal diri itu artinya apa? Menyangkal diri artinya kita melawan godaan yang ada dari dalam diri kita, ya. Godaan karena kita mencari kenikmatan, mencari kesombongan, nama baik, dan sebagainya. Karena itu kita harus menyangkal. Misalnya begitu pagi hari, aduh saya males hari ini, males beraktivitas nih. Nah, kita perlu melawan itu. Menyangkal diri dengan segera bangun, mandi, Anda kembali melakukan pekerjaan aktivitas seperti biasa. Kedua, memikul salib. Memikul salib memang berat, ya, tidak ringan. Itu artinya saya rela menderita sebagai pengikut Kristus. Nah, misalnya karena Anda beragama Katolik atau Kristen, Anda dibully di kantor, di sekolah. Nah, dilecehkan oleh teman-teman Anda. Nah, itulah Anda rela menderita, dan saya tetap berpegang teguh pada iman saya. Saya ulangi ya teman-teman, sangkal diri itu adalah godaan untuk melawan kedagingan. Pikul salib itu rela menderita sebagai pengikut Kristus. Nah, itu adalah godaan untuk melawan dari orang-orang sekitar.
ikuti Yesus ini artinya langkah untuk mengatasi godaan si setan yang menginginkan kita berkhianat pada Tuhan Yesus. Nah, kita harus tetap mengikuti Yesus, setia kepada Dia. Yaitu apa? Kita rajin berdoa, terus membaca kitab suci, berkomunitas dengan teman-teman seiman, melakukan pelayanan, dan jangan lupa menerima tubuh dan darah Kristus secara kontinu setiap hari melalui perayaan Ekaristi di gereja. Nah, itulah yang perlu kita lakukan. Para pukater yang terkasih, kita menjadi sangkuli untuk mengatasi dangdutan, daging, dunia, dan setan. Dengan mengikuti prinsip menjadi sangkuli, kiranya kita dapat mengatasi godaan. Kita perlu berusaha memang, ya, mendekatkan diri terus pada Tuhan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.